196.500.51. Di sini saya akan menjelaskan source code hash table. Lebih tepatnya, source code hash table dengan mengimplementasikan teknik double hashing. Sebelumnya, hash table sendiri merupakan sebuah struktur data yang sangat cepat dalam insertion dan searching. Hash table diimplementasikan menggunakan array, penambahan, dan pencarian sebuah key pada hash table berdasarkan fungsi hash yang digunakan. Fungsi hash sendiri memetakan elemen pada indeks table dengan menggunakan beberapa teknik, diantaranya ada truncation, yaitu mengambil beberapa digit dari key sebagai indeks. Kemudian ada folding, yaitu dengan menjumlahkan beberapa digit dari key hasil penjumlahan sebagai indeks. Kemudian ada modular, yaitu menggunakan sisa hasil bagi dari key dengan ukuran hash table. Nah, di sini pertama buat kelas data. Kemudian deklarasikan private integer data. Kemudian buat konstruktor data dengan parameter data. Kemudian simpan data pada parameter. Kemudian buat metode getKey. Kemudian return data. Kemudian buat kelas baru dengan nama hashtable dan deklarasikan data baru yaitu hash array. Kemudian private integer, deklarasikan private integer size. Buat konstruktor hash table dengan parameter size. Simpan size pada parameter. Kemudian deklarasikan data dengan parameter size. Public void display table. Buat public void display table untuk menampilkan data. Kemudian tampilkan table. Kemudian buat perulangan integer j sama dengan 0, integer j mulai dari 0, j kurang dari size, increment j, sampai sel kosong. Maaf. Jika sel tidak kosong, maka masukkan datanya. Kemudian, else jika data kosong, maka akan menampilkan seperti ini. Kemudian, public integer hash function dengan parameter integer key. Kemudian, return key modulo size untuk menekan kisaran key ke bawah agar sesuai dengan ukuran array dengan modulo. Kemudian buat hash function 2 dengan parameter key. Kemudian return 5 min key modulo 5. Di mana size array ini harus bilangan prima yang lebih kecil dari ukuran table seperti 5, 3, 2. Kemudian public void insert metode untuk memasukkan data dengan parameter data.
simpan data pada item. Kemudian, lakukan hash pada key. Kemudian, dapatkan hash file 2, yang nantinya ini akan menjalankan hash function 2. Kemudian, perulangan while. Jika hash tidak kosong, maka operasikan hash value sama dengan hash file ditambah hash file 2. Nah, hasil dari fungsi hash ini digunakan sebagai jarak penentuan sel. Kemudian hash file, hash value, modulo size untuk wrap jika dibutuhkan. Kemudian insert item. Kemudian buat metode delete untuk menghapus data dengan parameter key hampir sama dengan metode insert. Lakukan hash pada key. Jika hash tidak kosong. Dan jika key ditemukan, maka simpan item di temporary. Kemudian hapus hash, kemudian return item yang sudah disimpan di temp. Kemudian increment hash value, kemudian wrap jika dibutuhkan, return null jika data tidak ditemukan. Kemudian public boolean find, metode untuk mencari data dengan integer key. Lakukan hash pada key, kemudian dapatkan hash value 2, yang nantinya akan menjalankan hash function 2. Kemudian lakukan perulangan sampai sel. Tidak kosong. Kemudian jika key ditemukan, maka return true, return item. Kemudian hash value plus hash value 2. Operasi untuk mendapatkan hasil dari fungsi hash sebagai jarak penentuan sel. Kemudian wrap jika dibutuhkan, return false jika data tidak ditemukan. Kemudian buat kelas baru dengan nama nim_ganjil untuk menampilkan datanya dan untuk memasukkan datanya. Buat hash baru dengan parameter 5. Buat hash baru dengan nama hash dengan parameter 5, kemudian masukkan data yang diinginkan. Di sini saya memasukkan data 5, 7, 9, 11, dan 13. Kemudian hash display table, tampilkan data. Kemudian hash delete untuk menghapus data. Di sini saya akan menghapus data 7. Kemudian hash display table, tampilkan datanya. Integer key, saya menggunakan angka 7. Kemudian jika key ditemukan, hash find parameter key. Jika key ditemukan, maka muncul tampilan nilai key ditemukan. Jika tidak ditemukan, maka muncul tampilan nilai tidak ditemukan. Oke, kita coba run. Nah,
muncul datanya data awalnya 5, 11, 7, 13, 9. Kemudian tadi saya mendelete data 7. 7 dihapus. Jika data kosong, maka muncul seperti ini. Kemudian saya mencari nilai 7, integer K7 tadi, dan nilai 7 tidak ditemukan. Karena nilai 7 sudah dihapus, maka nilai 7 tidak ada, maka jika kita mencari K7, maka nilai 7 tidak akan ditemukan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.